Bun. Ini konten perdana gua di YouTube tentang obrolan aman. Kali ini gua bersama bintang tamu yang menurut gua tepat banget nih bintang tamunya itu. Bintang tamu orang yang deket sama gua, orang yang tahu tentang gua seperti apa. Ini orang dekat banget ya pokoknya sama gua. Dan bintang tamu kali ini tuh kita kedatangan Bu Sari. Coba majuan sini, di sini dekat mic sini majuan lagi. Sini. Aja. Gua kedatangan Bu Sari. Kenapa dia nggak ada di frame? Karena dia nggak mau. Terus menurut gua karena dia nggak mau, kayaknya jadi sesuatu yang lucu aja. Gue ngomong sendiri padahal ada lawan bicaranya. Nanti audionya lu bisa lo denger langsung dari sini. Halo Sari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Agak sia-sia ya nanya kabar ke Sari ya, orang tiap hari tinggal bareng ya. Namanya juga konten awal ya. Gue juga bingung mau nanya apa sebenarnya. Udah makan? Udah pernah sih tepatnya. Udah pernah makan. Ya Allah, jawabannya ibu-ibu banget. Jadi ini namanya tuh konten aman, Sari. Ini namanya konten aman. Jadi konten obrolan aman. Ini episode perdana. Kenapa bintang tamunya kamu? Karena aku pikir kayaknya memang harus kamu sebagai, karena walaupun aku seorang keamanan, kayaknya kamu lebih keamanan daripada keamanan. Karena kamu semua yang ngamanin situasi di rumah ini, anak-anak segala macam kamu yang ngamanin gitu. Kalau aku kan tugasnya cuma jadi budak cari duit gitu ya. Berarti sih sebenarnya yang satpam itu siapa sih? Iya, yang satpam itu sebenarnya siapa ya kan? Nggak, ini pertanyaan ini ngalir aja, kamu boleh jawabnya jujur aja jawabnya, terus coba berusaha untuk mengingat apa yang terjadi dulu antara kamu sama aku sampai sekarang gitu. Enak ya harusnya ya. Sebenarnya aku tuh mau tanya, awal kamu ketemu aku nih, ketika tahu aku satpam, sebenarnya respon kamu gimana sih? Gimana respon kamu? Kaget juga ya, kayak ayam gitu apa gimana gitu ya? Enggak. Gua nggak latah. Enggak. Lebih ke istighfar sih sebenarnya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Kalau seorang muslim kan kalau kaget itu kan ya istighfar gitu. Gitu aja sih. Enggak, maksudnya oke lah kaget. Wah, iya ternyata satpam. Enggak. Kan kamu pada saat itu kan dideketin ya berarti sama aku kan. Terus kamu ngerasanya tuh gimana nih? Kamu pada di posisi ini, kamu posisinya lagi dideketin satpam, perasaan kamu tuh gimana gitu? Atau dideketin, ada cowok nih deketin kamu, ternyata satpam, perasaan kamu tuh gimana gitu? Selain kaget ya? Mungkin bukan kaget ya, karena Apa? waktu itu posisinya itu sedang terpojok juga ya kan. Jadi ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Lebih kepepet gitu tuh di deket. Ini gitu, enggak, aku tuh sebenarnya nggak mau ngomong masalah percintaan gitu. Yang ada nanti kita di konten selanjutnya kita mau ngomongin percintaan tuh ada. Tapi ini kan ngobrol awal apa, kamu tuh waktu ketemu aku, tahu aku satpam tuh perasaannya tuh gimana gitu, selain kaget gitu. Bukan ke arah percintaannya gitu, bukan yang tiba-tiba nanti pacaran terus jadi suami, nggak kayak gitu, belum. Itu nanti ada di konten selanjutnya ada. Iya, selain kaget harus bilang apa lagi, emang kaget gitu. Kaget doang gitu. Kaget gitu. Kok ya. Aku ada yang deketin sama satpam gitu. Maksudnya sebenarnya normal aja siapapun yang mendekati gitu ya. Tapi mungkin karena
Emang pernah dulu tuh saya tuh pernah kerja ya di mau gua lulu juga nggak apa-apa kok. Kalau saya kayaknya terlalu suami istri. Katanya kan aman, biar aman gitu. Nggak apa, jadi ngobrolan aman nggak ada ngobrolan pernah minggu. kerja di mall ya sebagai beauty konsultan. Nah kebetulan kalau security mall itu kan nyebelin gitu ya kan. Jadi sapam-sapam nyebelin deh pokoknya gitu. Karena gue juga nggak tahu gitu kenapa gue tuh sebenarnya sebel sama satpam. Nah gara-gara di situ gue sempet sempet ngumpat ya, sempet sumpah serapah, sampai gue bilang kayak gini, ih najis deh kalau gue sampai nikah sama satpam, gue nggak bakalan. Nah itu tuh awalnya. Jadi sih bagi anda buat kalian yang belum nikah gitu ya, kalau mau sumpah serapah itu yang baik-baik aja. Misalkan contohnya, ih najis deh gue kalau misalkan harus nikah sama Adipati Dolken gitu, misalkan yang harus begitu. Karena emang biasanya kalau kayak gitu tuh suka kejadian gitu, apa yang kita omongin itu kejadian. Dan waktu itu ada juga yang teman gue yang ngingetin gitu, jangan kayak gitu, ntar lu kejadian lo gitu gini. Gue nggak bakalan. Tapi beberapa tahun kemudian ya emang kejadian gue ketemu sama satpam. Jadi kayak ketulah omongan ya. Iya. Ya Allah. Benar gitu. Berarti sebenarnya aku tuh bukan orang yang terlalu diharapin ya. Bukan ada di top list lah, bukan ada di top list, bukan ya. Enggak gitu. Enggak. Sangat tidak diharapkan disumpahin dia sih. Terus kan itu tuh kan akhirnya kita pacaran tuh ya. Nanti kalau yang detail-detail pacarannya ada di konten selanjutnya ya. Waktu kita pacaran, cara kamu ngejelasin ke orang tua kamu nih bahwa kamu lagi pacaran sama satpam tuh kayak gimana? Nah pada saat itu karena emang apa ya, kepanjangan durasinya nih. Waktu itu karena emang gue belum bisa berdamai ya kan dengan keadaan, dengan kenyataan gitu. Jadi ya kalau Rio sendiri memang nggak pernah bohong dari awal ke gue kalau dia tuh memang kerja satpam. Nah guanya sendiri yang memang nggak bisa ngejelasin ke orang tua gue kalau emang dia itu satpam. Jadi gue bilangnya ke orang tua ataupun ke teman-teman gue, dia tuh kerjanya di bank gitu. Di awal-awal ya. Banknya Bank Mandiri. Ya udah itu skip itu doang. Nah kalau teman-teman gue udah nanya, kan bank tuh ada bagiannya, emang dia bagian apa gitu? Ya kan intinya gue juga sebenarnya nggak bohong ya kan sama orang tua ataupun sama teman gue. Hanya gue nggak lebih detail aja gitu. Gue bilangnya Prondes ya. Bener kan gitu kan, satpam kan kerjanya di depan gitu kan, di depan kantor. Ya bener juga sih gue. Jadi gue udahlah, selain sumpah serapah gue dulu yang gue ngerasa berdosa, gue juga nggak harus menambah dosa gue lagi dengan berbohong ke teman-teman gue ataupun keluarga gue, ya nggak? Masuk akal kan? Jadi kalian semua tahu kan bahwa saat itu di awal-awal memang nggak mau untuk orang tuanya aja dia bohong gitu kalau gue tuh satpam. Dia tapi lebih ke perusahaan ya, kerja di mana, di Bank Mandiri. Bagian apa ya? Prondes mah bukan bagian ya kan. Tapi yang nyebabin kamu itu ya memang kamu yang nyebabin kamu kayak gitu mungkin karena kamu tuh nggak kebayang kalau ternyata harus pacaran sama satpam gitu ya pada saat itu ya kan. Sih bisa karena memang pada saat itu posisi kamu juga lagi bagus ya kan. Jadi kenapa bisa kan sama satpam? Nanti kita cerita di konten cinta ada tender. Terus pernah kepikiran nggak sama kamu buat
nyuruh suami kamu si Rio itu Mm. untuk cari kerjaan lain. Pernah. Setelah- aku juga lupa ingat. Pernah Ya. dulu waktu itu sebelum stand up ya kalau nggak salah ya 2000 berapa gitu. Jauh lah sebelum stand up. Jauh lah. Pernah ada nyari kerjaan lain, pokoknya apa aja deh, yang penting yang satpam. Kebetulan ada temennya si Rio itu, Oh, dia yang farmasi. farmasi. Rika. Terus bagiannya Iya benar. apa sih? Yang Representatif ya, sales representatif. kelas obat di kimia farma kalau nggak salah. Iya, benar-benar Perusahaan di obat Kimba ya. Farma gitu. Gue bilang gue suruh sampai gue beliin kemeja tuh dulu ya yang Hmm. warna abu-abu gitu biar dia pindah dari putih ke abu-abu. Dan ya gue juga nggak tahu dia tuh emang bener-bener ikhlas gitu kan ngejalaninnya, ngelamar ke situ atau enggak atau setengah-setengah, gue juga nggak tahu. Tapi aku inget tuh kamu ijazah aku kamu palsuin angka-angkanya. Iya. demi suaminya dapat pekerjaan Iya, baru, tapi bener. ijazahnya Gue edit ya. ijazahnya diedit ya kan. Di angkanya dirubah-rubah. Sebetulnya tuh di pekerjaan itu aku adalah salah satu orang yang lolos psikotes. Cuman gara-gara lulusan IPS, sekolahnya SMA-nya, lulusan IPS. Jadi mau ditaruhnya jadi sales obat warung. Jadi Gitu. iya, bukan yang ke dokter-dokter gitu. Makanya nggak tak ambil. Untungnya jadi sapam. Coba kalau itu masa dulu kalau masuk stand up personanya tukang jualan obat kan nggak. Itu ya benar-benar aku masih ingat itu ya benar-benar. Oke. Next pertanyaannya. Kita kan nikah udah punya anak nih. Pertama kali kamu ngejelasin ke anak tuh tentang pekerjaan aku gimana sih? Kalau aku kan orangnya yang ya udahlah, anak ngeliat aku, tapi kan anak nggak pernah ngeliat aku pakai baju sapam gitu. Di rumah juga nggak pernah pakai baju sapam gitu, nggak pernah. Ya anak taunya dari kamu gitu maksud aku. Kamu pertama kali ngejelasin ke anak tuh ke Bob tuh pada saat itu kalau bapaknya seorang sapam tuh kayak gimana? Sebetulnya nggak perlu waktu yang banyak atau yang detail, karena menurut gue sih si Bob itu orangnya mungkin semua orang, semua ibu, semua ayah, semua bapak, semua mama sama anaknya bilang kalau anaknya itu memang luar biasa pintar ya, maksudnya pintar, anak gue ini. Sama halnya seperti gue juga ke si Bob ini, tapi emang si Bob itu anaknya cerdas. Jadi waktu dia sebenarnya bukan secara langsung gua ngejelasin ke dia bahwa bapaknya itu satpam, tapi dari dia brejel aja, tantenya sendiri sambil gendong dia tuh udah ini si Bob nih anak satpam gitu kan. Berarti yang pertama dia dengar kalau bapaknya itu satpam tuh bukan dari gua sendiri, berarti emang dari bukan tante ya, apa Jatuhnya nenek jatuhnya si nenek Bob. ya, Iya. nenek apa ya, adik nyokapnya ya, ada tuh. Oh iya. Terus si Bob tuh udah itu bayi gitu ya, masih merah tuh anak. Oke lah, gue bilang gue nggak apa-apalah gitu. Terus udah agak gedean nih, 2 tahun dia tuh senangnya main ke mall kan. Terus kan di mall juga ada satpam kan, tapi pakai safari ya seragamnya. Karena dia masih kecil gitu, jadi dia belum bilangnya itu bukan satpam tapi setan katanya. Oh iya. Ada setan. Si Bob tuh sempat ada di waktu dimana dia kalau ngomong sapam tuh pasetan. Iya, Nah dari situ baru gue kasih tahu, jangan, itu bukan pasetan ya, tapi satpam. Papi Bob juga sama kerjanya kayak gitu, tapi posisinya beda. Kalau ini pas satpamnya di mall, kalau Papi Bob satpamnya itu di bank yang kerjanya ngejagain uang punya orang. Dia ngerti loh. Usia 2 tahun dia gue jelasin kayak gitu, dia ngerti loh. Oh gitu. Oh si Bob ngerti akhirnya. Ngerti. Dan kalau tetangga yang nanya papinya kerja di mana, jadi satpam gitu, dan dia bangga dengan kesatpamannya itu gitu. Berarti nggak sia-sia ya bang ya. Akhirnya dia juga. Ini aku nggak tahu loh, sumpah.
nggak mungkin jadi bapak kurang peka kali. Kekhawatiran apa sih? Kekhawatiran terbesar apa sih kamu punya suami satpam itu? Kekhawatiran terbesar apa yang ada di kamu sebagai istri nih? Punya suami satpam tuh. Kekhawatiran apa ya? Misalkan apa kamu khawatir kalau aku ditembak maling atau ditembak perampok? Nggak ada sih kalau kayak gitu ya. Kalau memang kerja kan emang Ada risikonya. setiap nggak hanya satpam ya kan. Kalau emang udah mati ditembak, nggak hanya bukan satpam atau siapapun ya kan, lagi kerja lagi di jalan gitu, mati aja bisa kan gitu. Khawatirannya apa sih ya? Takutnya kan emang kerja di bank sebagai satpam, biasanya kan bawa duit gitu, ngawal duit, takutnya hilap aja gitu. Oh, itu aja sih yang lebih mengkhawatirkan kamu lebih itu. kayak kalau aku nyolong uang Iya itu bank, kayak kan gitu, lebih macam. maksudnya lebih kalau memang disuruh memilih gitu, daripada kamu korup mendingan kamu ditembak mati gitu ya kan. Gitu. Jadi cerita buat anak tuh baik gitu, nggak buruk. Itu sih yang selalu dikhawatirkan. Gila ya, beruntung sekali nikahin Bu Sari. Nih terkurai. Iya, baru tahu. Nggak tahu ini gara-gara ada kamera atau gimana dia ngomong kayak gini. Ngerti juga. Ini ada lagi. Pernah punya pengalaman buruk apa Mas Sapam? Oh, itu tadi udah diceritain di depan ya? Iya itu. Makanya detailnya sih kenapa gue sampai nyumpahin, karena waktu dulu itu nih kerja di mall sama kerja kantoran itu duitnya emang cepetan dan gedean di mall sih. Dapat dari mana aja, apa aja gitu kan. Kan lebih ke keterampilannya ya. Nah security itu satpam itu Dilala tahu nih. Sama security sama satpam. Satpam itu tahu kalau anak-anak konsultan tuh pada banyak duitnya gitu. Nah suka dipalak gitu secara dengan nyari-nyari kesalahan lah, ntar gue ini itu sih yang bikin gue sumpah serapa. Atau dia jualan apa gitu, jualan handuk dengan harga selangit, padahal handuknya 10 ribuan dijual ke anak bisi 50 ribu. Pokoknya harus beli, kalau enggak diancam-ancam gini, lu kesiangan mulu nih, gini ntar gue laporin gini gitu sih. Jadi itu yang bikin. Nah yang waktu itu karena emang gue tuh lagi kuliah juga, jadi emang sering banget telat. Itu yang bikin kamu benci banget sama satpam. Maksudnya gitu. Udahlah lu kerja gua kerja gitu ya kan. Udah deh nggak usah ini waktu, kalau telat-telat dikit mah udahlah gitu, cincai. Gue juga tanpa diminta kayak gitu, gue juga ngerti karena gue juga pekerja gitu. Tapi gue tuh tipe orang yang nggak suka diminta gitu. Iya. Karena jadi, tanpa diminta pun gue udah ngerti gitu. Ya udahlah kalau gitu. Kalau gue kesiangan adalah buat lo. Adalah rokok mah gitu ya kan. Kopi malah gitu. Iya gitu. Kadang-kadang satpam tuh ada aja oknum yang brengsek ya kan. Emang anjing satpam. Tuh kan gue ngumpat lagi. Oh jadi kamu sempat benci sama satpam ya, ternyata nikahnya sama satpam ya. Ada twist ya kehidupan ya. Ini terakhir. Jadi setelah kamu nikah sama aku yang satpam ini, sekarang sudut pandang setelah kamu nikah sama aku yang satpam ini, setelah kita nikah 20 tahun sih, 10 ya, 10 tahun tinggal bareng, nikah bareng sama satpam. Dari aku yang dulu satpam, yang kamu kenal sampai yang sekarang ini, yang ya adalah orang yang sedikit kenal sama aku gitu. Sekarang sudut pandang kamu melihat satpam itu seperti apa sih? Apa ya? Bingung juga kalau suruh nilai orang. Kalau suruh nilai kebaikan ya, kalau kejahatan. Bukan masalah kebaikan atau kejahatan. Sebenarnya kan kamu tinggal bareng sama satpam sehari-hari, suami satpam, udah dikasih penghasilan dari satpam. Iya kamu ada lah di ngelihat tiap hari tuh aku nih sebagai suami kamu kan satpam gitu.
ketika kamu udah sekian 10 tahun ini tinggal sama satpam, ngelihat aku yang sehari-hari kayak gini, sudut pandang kamu ngelihat satpam tuh seperti apa sekarang? Ya ternyata mungkin gue tuh dulu tuh salah, tidak mungkin dulu gue ketemu sama satpam di mall itu yang memang bentukannya kayak gitu. Ternyata memang tidak semua satpam itu seperti itu gitu ya kan, yang gini gitu. Ada, setiap orang ada sisi baik dan ada sisi buruknya gitu. Dan gue bersyukur akhirnya gitu, gue bersyukur gue bisa berdamai dengan diri gue gitu ya kan. Lucu banget. Yang berdamai dengan diri gue, menerima bahwa emang suami gue tuh satpam gitu kan, dengan penghasilan yang cukup untuk sendiri ya, bukan untuk rame-rame dan keluarga gitu ya. Makanya gue sering ngeluh gitu, harus nyari duit tambahan juga sendiri. Gue bersyukurnya karena gue dulu gue sempet menilai bahwa satpam itu ya begitulah gitu, sama semuanya. Gue sebel gini. Ternyata emang ada sisi baiknya gitu kan. Alhamdulillah gue dapet satpam yang baik, yang rajin sholat lah, ibadahnya baik, bisa membawa gue ke kebaikan. Gitu aja sih. Nggak tahu ini bener atau enggak Ibu Sari, mulutnya karena ada direkam atau gimana kita nggak tahu ya, tapi itu sih yang gue rasain juga, mungkin kayak gitu. Oke Sari, thank you ya. Ini buat teman-teman, konten obrolan lama nih dimulai sama Bu Sari, karena kedepannya nanti jangan lupa terus ikutin terus konten obrolan aman ini di YouTube. Mungkin gue juga taruh di Spotify. Yang pasti jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube gue. Bahkan banyak sih, gue kan obrolan aman ini nggak harus sama satpam aja tuh ngobrol sama. Karena menurut gue keamanan ini kan banyak banget. Ngobrol aman tuh istilahnya intinya adalah ngobrol bareng keamanan. Nah, kenapa Sari bintang tamu pertamanya? Karena menurut gue Sari adalah keamanan gue. Mungkin nextnya gue akan sama teman-teman satpam atau teman-teman polisi atau mahasiswa apa gitu yang kira-kira bentuknya keamanan. Pokoknya ayo support gue di channel Rio Dumatubun. Nah, sekali lagi thank you ya. Thank you. Selamat malam. Makasih Sari ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih ya. Selamat malam. Agak kaku ya, tapi nggak apa-apa. Dadah.